Ada insiden antara Detan dan juga pemain Filipina Rontini di menit akhir pertandingan saat skor 0-1 untuk Filipina. Di dalam kotak penalti, Detan ditanduk oleh pemain Filipina dan meringis kesakitan memegangi perutnya. Ya, ini sih jelas sekali ya. Ada insiden Jelas sengaja terlihat ya. tandukan dan wasit segera seperti mengecek VAR dan mendengarkan apa instruksi dari wasit di dalam ruangan VAR tersebut. Namun ada gelagat Iya. tak biasa, wasit ini Betul memegangi sekali. kepala seolah-olah bingung dengan keputusan dari wasit VAR. Dan jika kalian amati, wajahnya terlihat panik dan seperti menyembunyikan sesuatu sambil menoleh ke arah ofisial atau wasit pengganti. Timnas Indonesia versus Filipina masih belum mampu membuka keran gol pada babak pertama laga pemungkas grup B Piala AFF 2024. Bertanding di Stadion Manahan Sabtu 21 Desember 2024. Malam WIB, skor imbang 0-0. Sepanjang 20 menit pertama, Timnas Indonesia sulit mengembangkan permainan. Betul sekali. Skuad Garuda lebih banyak tertekan. Namun begitu, kedua tim sama-sama baru membukukan satu peluang yang mengarah ke gawang Indonesia maupun Filipina. Saat skuad Garuda membangun serangan di menit 29, namun lini belakang The Ascals mampu memotongnya. Iya. Serangan balik cepat dilakukan Filipina. Beruntung, Cahya Supriyadi berada dalam posisi yang tepat untuk menghalau tendangan pemain Filipina. Pada menit 33, Indonesia mendapatkan peluang melalui tendangan Marcelino Ferdinand. Namun masih mampu diamankan kiper Deito. 5 menit berselang, Marcelino kembali mengancam gawang Filipina. Namun tendangan datarnya masih diselamatkan tiang gawang. 5 menit sebelum laga babak pertama usai, Indonesia mendapat kerugian setelah Muhammad Ferrari diusir wasit usai menyikut pemain Filipina. Di sisa waktu pertandingan, dua tim saling jual beli serangan. Namun hingga interval pertama, skor imbang tanpa gol tak berubah. Usai segudang perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF, dan dijamin setelah ini bakal ada suara-suara miring kepada Cochin. Yap, kekalahan 1-0 atas Filipina emang sangat disesalkan, terutama dengan adanya dua insiden yakni kartu merah serta penalti, membuat harapan anak-anak muda untuk melaju semifinal pupus. Tapi nggak apa-apa, karena sejatinya emang tim ini disiapkan untuk jangka panjang. Walaupun tetap aja akan ada pihak-pihak tertentu yang manfaatin ini semua buat cari panggung. Nah, terlepas dari hasil yang ada, kritikan dan kecaman jelas disematkan ke panitia AFF yang dinilai kurang kompeten untuk memanfaatkan VAR. Yap, diketahui wasit pun cukup bingung ketika membuat keputusan penalti yang cukup lama. Terlebih monitor VAR di AFF ini kayaknya cuma jadi pajangan, karena beberapa kali pun pemain Filipina melakukan hal yang sejatinya bisa dicek VAR tapi ya udah lost gitu aja. Namun kembali lagi, buat para pemain, gak apa-apa ibaratnya kalian mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Dan buat para pemain dalam tanda kutip senior, kalian juga harus mawas diri. Sebab dengan performa kalian yang semacam itu, pasti bakal remuk redam kalau main di level round 3 kualifikasi Piala Dunia. Aduh, pertandingan tadi malam itu memang menguras emosi dan juga rasa kesal. Mungkin teman-teman ada yang kecewa dengan hasil ini, tapi saya lebih menyorot ke pemain kita ya. Terlepas mungkin keputusan wasit yang tidak menguntungkan kita atau tidak membuat publik Indonesia tidak puas, tapi saya sekali lagi di sini menyoroti timnas kita. Yang pertama adalah timnas kita gampang sekali terpancing emosi, gampang dipancing emosi sama pemain Filipina. Salah satunya adalah sang kapten kita, Ferrari. Seharusnya kesalahan seperti itu dia hindari, atau ya janganlah melakukan kesalahan yang merugikan timnas. Akhirnya dia diganjar kartu merah, yang dimana itu sangat merugikan timnas kita ya. Yang kedua adalah ketika sudah tertekan, gampang sekali frustasi para pemain kita. Mulai dari Arkan Kakak yang frustasi karena lempar bola ke dalamnya tuh selalu diganggu oleh pemain Filipina. Seharusnya kan pada saat situasi seperti itu,
ya bisa menggunakan strategi lain, tidak harus terus-menerus menggunakan cara itu. Kita sudah tahu akan diblok atau akan diganggu sama pemain Filipina. Seharusnya lebih tenang. Intinya pertandingan tadi malam itu saya melihat bahwa pemain kita itu kurang tenang dan gampang terpancing emosi. Ada insiden antara Detan dan juga pemain Filipina Rontini di menit akhir pertandingan saat skor 0-1 untuk Filipina. Di dalam kotak penalti, Detan ditanduk oleh pemain Filipina dan meringis kesakitan memegangi perutnya. Ya, ini sih jelas sekali ya. Ada insiden Jelas sengaja terlihat ya. tandukan dan wasit segera seperti mengecek VAR dan mendengarkan apa instruksi dari wasit di dalam ruangan VAR tersebut. Namun ada gelagat tak biasa, wasit ini Betul memegangi sekali. kepala seolah-olah bingung dengan keputusan dari wasit VAR. Dan jika kalian amati, wajahnya terlihat panik dan seperti menyembunyikan sesuatu sambil menoleh ke arah ofisial atau wasit pengganti. Nah, ini ya reaksi coach Set, Justin ya. set, set. Dikasih. Oh ya, itu si Rontini tadi dikasih kartu kuning itu. Gara-gara itu. Cek VAR tuh, cek VAR. Bentar. Kan bakalan dicek. Seharusnya sih Nah, penalti ya itu teman-teman. kayak gitu. Pelanggarannya jelas sekali. Lu bisa tadi pelanggaran itu. Iya, itu penalti itu. Penalti lah. Mana nggak dikasih wasit anjing? Bentar, sabar dulu. Adil lu, Wah, adil lu. penalti nih kalau dikasih. Penalti nih. Nggak dikasih. Anjing enggak lu. Kasih. Oleh wasit yang malam ini sangat-sangat tidak adil. Dalam Enggak, wasitnya sih jelek ya. wasitnya Bukan karena menang kalahnya, cuman wasitnya katrok asli. Iya. Oke, saya tahu kalian semua pasti kesal, emosi dengan keputusan wasit tadi malam, di mana kelihatannya lebih condong ke Filipina ya. Ya, tapi ya apapun hasilnya kita tetap dukung timnas Indonesia ya, teman-teman semua. Dan kita lihat bahwa waktu pemain Filipina seruduk menyundul ya, seruduk ya. Pemain kita Detan itu suatu pelanggaran yang seharusnya wasit mengambil waktu untuk cek VAR dan juga mungkin lebih mengambil keputusan yang tepat ya. Tapi disayang sekali itu tidak dianggap serius sama wasit ya. Klip panjang dari wasit di laga versus Filipina seketika membuat tangis pemain Indonesia tak terbendung. Yap, anak-anak muda yang ditugaskan di Piala AFF level senior pada akhirnya memang terlihat sekali kalau jam terbang mereka masih cetek. Dimana yang paling mencolok tentu saja ketidakmampuan keluar dari tekanan tinggi baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Sebenarnya para pemain timnas Indonesia udah mulai main lebih bagus sejak pertengahan babak pertama. Akan tetapi di saat momentum itu mulai terlihat, sebuah kecerobosan dari sang kapten Muhammad Ferrari yang tak mampu mengendalikan emosinya pada akhirnya berbuah kartu merah yang pastinya sangat merugikan. Jelas ini menjadi warning sekaligus pelajaran penting bagi Ferrari, terutama untuk lebih tenang ketika mendapatkan provokasi dari lawan. Ya, pemain bermain semaksimal mungkin. Tadi yang memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya, Iya, ada betul yang ya. satu. Hampir sih. Terus ya memang ya buat Ya. pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwal gitu. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus buat pemain muda, bisa coba kasih yang terbaik karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi usung Wah, Palestina nggak masih penting Pak itu. kayak Filipina dari tadi ngulur waktu mulu. Ya enggak, kan kita targetnya mau Betul. kembali semifinal. Tapi ya hari ini nggak menguntungkan. Iya, ya, betul. Kita harus terima, terus mau ngapain. Soalnya Pak Erick kecewa nggak masih tahu Pak? Saya nggak bisa Per bicara per Iya, betul.
game kan tadi saya harus evaluasi. Tetaplah ada evaluasi. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coachin ada evaluasi Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib. Betul sekali. Ini berarti nggak masalah ya? Kenapa? Tidak lolosnya Indonesia ke AFF? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau mah Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya. Realistis lah. Masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Ya. Jadi nggak selalu hasil, tapi performa para pemain, bagaimana mereka bereaksi juga. Ya regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak kapan lagi Ya, mereka betul. punya jam terbang. Ya, oke, thank you. Ini yang saya sangat suka sekali dari kepemimpinan Pak Erick Thohir, di mana beliau tidak menyalahkan satu pihak atau beliau menyalahkan pelatih karena hal seperti ini. Kita ambil contoh kalah dari Filipina di laga yang sangat-sangat krusial sebagai penentu, malah beliau memberikan pujian yang sangat baik buat para pemain, pelatih dan seterusnya. Itu gambaran seorang pemimpin yang sangat hebat dan top. Ya, catatannya buat kita sebagai fans Garuda tetap memberikan dukungan yang terbaik buat timnas kita supaya kedepannya itu lebih berjaya lagi. Wow, tak terima timnasnya kalah. Supporter Malaysia lagi-lagi bikin ulah usai Malaysia tak lolos semifinal Asian Cup 2024. Begini penjelasannya. Diduga oknum fans Malaysia mengamuk dengan merusak transportasi publik kereta di stasiun LRT setelah Harimau Malaya gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Malaysia gagal lolos setelah ditahan Singapura dengan skor 0-0 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat, 20 November 2024, malam. 1 poin tak cukup, Malaysia finish di posisi ketiga klasemen grup A dengan 5 poin. 2 tim yang lolos ke semifinal ialah juara grup A Thailand, 12 poin, dan runner-up Singapura, 7 poin. Setelah laga tersebut, terdapat segerombol oknum supporter Malaysia yang mencoba merusak kereta di stasiun LRT Bandar Tasik Selatan. Saya baru saja menemukan penggemar sepak bola Malaysia mengamuk di TBS. Kalian para penggemar aneh tenang, itu hanya sepak bola. Adatlah kalau tidak menang. Merusak transportasi publik membuatku marah bro, itu bukan properti bapak kamu, bikin malu Malaysia, tulis akun tersebut. Sementara itu, pihak Rapid KL pun memberikan klarifikasi terkait kericuhan yang terjadi dalam akun X customer support mereka @askrapidkl pada Sabtu, 21 Desember 2024, siang. Pihak Rapid KL menjelaskan bahwa polisi telah melerai kegaduhan oleh supporter sepak bola di stasiun LRT Bandar Tasik Selatan sekitar pukul 12.30 malam. Insiden kericuhan itu mengakibatkan kerusakan fasilitas di stasiun serta pintu dan jendela kereta di peron. Dilaporkan tidak ada korban luka dalam insiden. Selain itu, tim polisi telah mengeluarkan rombongan supporter yang terlibat dari stasiun LRT Bandar Tasik Selatan untuk menghindari situasi yang lebih berbahaya. Di sisi lain, pelatih timnas Malaysia Pau Marty buka suara setelah anak asuhnya gagal melangkah ke babak semifinal. Piala AFF 2024 usai ditahan imbang Singapura pada matchday terakhir grup B. Bertanding di Stadion Bukit Jalil, tim tuan rumah Malaysia yang wajib raih kemenangan untuk lolos tampil agresif sejak menit awal. Akan tetapi, buruknya penyelesaian akhir dan rapatnya pertahanan rapat tim lawan membuat Malaysia kesulitan mencetak gol. Pasca laga, Pau Marty merasa sedih anak asuhnya tidak bisa raih kemenangan lantaran Malaysia telah bekerja keras di lapangan untuk memburu 3 poin. Sangat menyedihkan mengakhiri kampanye seperti ini. Tim Harimau Malaya layak mendapatkan lebih kemenangan malam ini, ucap Pau Marty. Lebih lanjut, Pau Marty menyebut jika Malaysia tidak bisa berbuat banyak untuk menembus pertahanan rapat Malaysia hingga akhirnya harus puas dengan hasil imbang. Saya pikir dalam pertandingan tersebut, kami tidak bisa berbuat lebih banyak untuk mendapatkan kemenangan.
tambah mantan pelatih Barcelona B tersebut. Kita tahulah nasib dua negara ini ternyata tidak jauh beda. Sama-sama harus gagal lolos ke semifinal setelah Malaysia ditahan imbang dan Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina kalah 1-0. Tapi yang sangat disayangkan di sini adalah ketika supporter Malaysia harus merusak fasilitas umum. Itu sangat-sangat tidak layak untuk ditiru ya teman-teman semua. Kenapa? Fasilitas umum itu kan manfaatnya sangat baik sekali untuk banyak orang. Kalau kita merusaknya, otomatis bukan kita sendiri yang rugi, tapi banyak orang yang dirugikan. Dan bisa-bisa kita berurusan dengan pihak yang berwajib ya teman-teman. So, jangan ulangi lagi hal-hal seperti ini. Dan pesannya adalah tetap dukung sepak bola timnas Indonesia, tetap dukung sepak bola ASEAN supaya sama-sama maju sehingga bisa bersaing di divisi internasional yang lebih tinggi ya. Peace.